Rasulullah tidak pernah berinteraksi dengan jin. Berdakwah Nabi kepada jin. Sekali Bapak dan Ibu Rasulullah mengajak sahabat, siapa yang saya nak muah pai berdakwah kama Rasulullah ka jin. Ha, talak ba jin, ka jin berdakwah Nabi. Ibu-ibu kata Allah SWT. Ibu-ibu kata Allah SWT ketika Rasulullah membaca surat Toha, ambil lupa surat Bapak dan Ibu ya. Maka jin mendengar bacaan Quran. Maka dia pai ke kaumnya, wahai kaumku, ambillah mendengar sebuah bacaan Al-Quran yang ajaib. Itu pertama. Dan Rasulullah nak tahu dah Pak, ada jin ketika membaca Al-Quran, datang jin. Nabi nak tahunya ada jin dah Pak. Awak dah sia-sia tahu lu jin ya Pak, mencari jin. Tak tahu Nabi. Dan kalau yang kedua, maka Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, dalam sirah membaca sirah Nabawiyah, maka Nabi berdakwah kepada jin. Maka Islam ko untuk minal jin nasi wan nas. Jadi di antara jin tu ada yang muslim, ada yang kafir Pak. Surah Al-Jin baca. Sehingga ada dalam Quran tu sebuah surat jin. Maka Ibu Allah SWT diajak sahabat untuk berdakwah kepada jin. Maka Rasulullah Bapak berdiri, dibuatnya lingkaran dari Rasulullah. Kote bateh antara kita jinyo. Tak ada boleh bersentuhan. Maka Rasulullah membacakan Al-Quran kepada utusan jin. Nampak? Ada bersentuhan. Alailah orang bekerja sama aja jin. Dalam surat Al-Jin ayat 6 Allah melarang itu Pak. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan di antara manusia ada yang bekerja sama dengan bangsa jin, fazaduhum rahaqa, sosek kedua bayat jinnya ataupun manusia. Jadi Ibu dan Bapak kaum muslimin, kata doktor ya Said Khan, yang pertama yang menyebabkan orang su'ul khotimah kerana akidah tidak selesai. Itu sih Bu. Tidak selesai akidahnya. Banyak syirik-syirik kuna di kerajuannya. Padukun, meramal, bajimai, ale Bu, mantra-mantra. Nah, ada juga awak tu buang capek. Kalau ndak kau mati sase awak. Pertama. Yo, orang koji banyak, bersama barat lah banyak. Laya dia tu le, habis le, buang tobat kepada Allah SWT. Nah, kaum muslim kata Allah itu yang pertama. Salimul aqidah. Bersihkan akidah awak, jangan nodai dengan kesyirikan. Tak ada dosa yang paling utama kita takutkan kepada Allah kecuali dosa syirik. Kalau dosa syirik kau bisa kita hindari, insya-Allah dosa-dosa yang lain mudah kita insya-Allah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ikut ndak dua ada perkarunya, jangan boleh sembahyang rajin, apa rajin, banyak masalah. Itu yang pertama. Kaum muslim yang sedang jemaah maghrib dan isya rahimakumullah. Kemudian Dr. Said Khan mengatakan yang kedua adalah tidak beristiqamah. Tidak istiqomah Pak. Kadang taat, kadang tidak. Ibu, tidak beristiqomah. Kadang maksiat, kadang dosa seminggu, maksiat lah seminggu, amal soleh lah seminggu. Kadang hati bolo di surau. Dan ibu-ibu kata Allah, tidak ada yang paling sulit bagi orang beriman kecuali istiqomah. Lada pe iman kau dia apa? Ya nak, lada pe lamanya solat malam. Lah dapat bagi kita itu insya-Allah nikmatnya bersedekah. Lah dapat nikmatnya sembahyang untuk mempertahankan nyukuha ndak tangguang-tangguang sulitnya. Ya. Dan Rasulullah mengakui itu Bapak dan Ibu bahwa istiqomah ku barek. Sampai Rasulullah mengatakan surat Hud dan kawan-kawannya menyebabkan aku beruban. Surat Hud itu Bapak dan Ibu adalah fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta, kata Allah. Turun surat Hud ayat yang keberapa? Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Fastaqim kama umirta, tetaplah kamu di dalam ketaatan dan di dalam tobatmu kepada Allah.
Rasulullah mengecek 4 turun surat kau beruban fastaqim kama umirta, dan tetaplah kamu istiqomah di jalan Islam. Istiqomah Nabi banyak nak istiqomah ya Pak. Istiqomah dalam berdakwah ya Pak. Tantangannya tanggung. Makanya Nabi mengatakan surat Hud na menyuruh ambo untuk beristiqomah. Aku bau badan bobe. Tumbuh badan Pak. Istiqomah itu berarti baik. Makanya doa awak kepada Allah, ibu-ibu berkata Allah, setelah kita minta ya perlindungan terhadap supaya Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah, Allah hindarkan kita dari su'ul khatimah, Allah hindarkan kita dari siksa azab jahannam. Inna azab jahannam kana gharama. Ini lupa tu Pak. Setiap doa itu dulu Bu, minta husnul khatimah, berlindung bapak dan ibu dari siksa kubur, berlindung ibu-ibu dari siksa api neraka jahanam, minta hidayah kepada Allah SWT, dan minta istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, janganlah engkau condongkan hati kami kau juo kepada nam buruk-buruk lain. Allah cukup tu setelah engkau beri petunjuk. Tetapkanlah kami dalam ketaatan kepada Allah. Allah minta itu Pak. Karena kata Rasulullah SAW bahawa hati manusia kau Pak berbolak-balik. Ya nak, di antara jari-jari Allah SWT. Allah yang membolak-balikkan hati. Kini taat, besok enggak. Maka minta kepada Allah istiqamah. Kalaupun bapak dan ibu timbul kelemahan wak beribadah, jangan sampai melakukan maksiat wak. Ketika orang tidak istiqomah bapak dan ibu, iyalah ketika kita taat meninggal. Bagaimana kalau wak sedang bermaksiat? Ya Pak. Dan bapak dan ibu rata Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk meninggalkan maksiat, nalah menjadi candu dia Pak. Ya Pak. Bapak ada maksiat dan sulit meninggalkannya. Bapak dan ibu rata Allah, datang seorang jamaah ya, kepada seorang ulama. Namanya bapak dan ibu adalah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia adalah ulama dunia. Lalu datangnya ke Said Ramadan. Wahai Ustaz, seorang pemuda. Ustaz, sambil nangis bu. Ba'a carunya ambo wahai Ustaz. Tak tentu ambo caru le. Setiap ambo melakukan maksiat, lalu ambo menangis, menyasa ambo. Tak kamu tinggal le. Tidak kamu lakukan le. Tapi sebulan 2 bulan, lah kerajul balik. Tolonglah ambo ba'a carunya. Tolong ambo. Rukyahlah ambo. Itulah kira Pak. Tolong ambo. Kata Said Ramadan, wahai anakku, sama saya engkau jangan. Minta tolonglah kepada Allah. Kok lagi sesuatu nampak ya wak meninggal dosa, minta ke Allah. Bila le Allah dosa ko ya Allah bisa ambo tinggal. Bila le wahai Allah bisa ambo meninggalkan dosa dan maksiat. Mintalah kepada Allah. Di keheningan malam. Ya Bu, minta tolong kepada Allah. Supaya Allah memperbaiki diri kita ke Pak. Minta kepada Allah. Tak bisa ke nasihat ustaz ke bapak dan ibu, kadang tiba siko keluar risiko. Ya, minta kepada Allah. Bapak dan ibu kata Allah SWT, tapi kewajiban kita setiap berdosa tobat. Setiap berdosa bertobat. Maka setan membisikkan kepada kita, fulan, wah tadi berdosa, kini tobat lah lihat. Percuma itu tobat. Itu setan tu Bu. Tak ada yang percuma Bu. Tobat tapi meskipun dosa tu diulang-ulang. Ya Bu. Tapi kalau lah tiba, Bu, percuma semayang. Dosa di kerajaan itu setan tu Bu. Maka do bulia berputus asa, ya. La taknitu min rahmatillah. Do bulia berputus asa dari rahmat Allah. Jangan seperti itu. Maka minta istiqomah. Ladape awak ketaatan ku ibu dan bapa, minta istiqomah. Maka mudah-mudahan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
wa antum muslimun. Sampai di akhir insyaallah tetap Bapak. Jangan sampai, dan itu banyak Bapak dan Ibu ya, orang-orang muda terutama. Karena tua-tua kok bu tidak banyak lah tantangannya Pak. Lah, ini tantangan insyaallah sama ya. Yang nafsu ke sama. Tapi orang muda-muda taat mereka lah hilang lihat. Tu taat tu lah hilang lihat. Satu mereka nak nampak lamun saja. Minta istiqomah. Bapak dan Ibu kaum muslimin. Habis kata ya. Berapa minit lagi? 30 kan ni? 10 minit lagi ya Bu. InsyaAllah ya. Mereka jadi Ibu kata Allah SWT. Itu yang kedua Bapak dan Ibu, kata Dr. Said Khan, yang menyebabkan seseorang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Banyak yang lain. Sebelum taruhan Bapak dan Ibu, kita tanya jawab. Kalau bisa mau menjawab, kalau tidak ada ustaz kita siko insyaallah guru kita, atau kita jadi PR nanti. Bapak dan Ibu Allah SWT, sebelum kita lanjutkan kepada yang berikutnya, kata Dr. Said Khan, ibu-ibu rata Allah, ada yang ditanyuan atau disampaikan? Silakan. Sambil minum ibu. Ready? Salah ria. Ria. Ria itu kan termasuk syirik Pak ya. Syirik kecil. Coba menghindar. Ibu-ibu rata Allah SWT, syirik askar ya, syirik kecil, ria. Ria ke Bapak dan Ibu beramal, melakukan kebaikan adalah tidak mengharap kepada Allah, sebaliknya karena diingin dipuji manusia. Dan itu termasuk amal-amal orang-orang munafik. Ya Pak, orang-orang yang memiliki sifat munafik di hatinya, maka inyo ria'an nas, ya Pak. Inyo nak ria kepada manusia. Amalku inyo ingin ria kepada manusia. Amalku yang penting baginya Bapak dan Ibu, inyo mendapatkan status-status dari manusia, pujian manusia, pilihan manusia, ya Pak, dan lain-lain sebagainya. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, bisakah kita setiap kita tidak pernah ria? Maka Bapak dan Ibu, ria adalah bahagian penyakit hati yang rusak. Maka perlu obati. Obat ria Bapak dan Ibu, baca Quran, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan hinggap penyakit-penyakit ria kawan. Ya nak? Bangun di kegelapan malam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan amal gitu Bu, ibu-ibu rata Allah SWT hanya semata-mata karena Allah SWT. Dan ria Bapak dan Ibu, itu kan menghinggapi bagi orang-orang yang saya mau katakan memiliki sifat-sifat kemunafikan. Karena dalam Al-Quran itu ciri-ciri munafik kalau dalam hadis Bapak dan Ibu berkata bohong, ya, berjanji mungkiri, dipercayai khianat. Di dalam Al-Quran di antaranya Bapak dan Ibu, di sampingnya solat, ya, dengan malas, dan salah satunya adalah beramal karena ingin pujian manusia. Maka berasihanlah hati wa ibu-ibu kata Allah dari penyakit-penyakit dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, ya, beristighfar di kegelapan malam. Mudah-mudahan penyakit insyaallah bisa kita hindari. Kalau tiba bisikan setan tu kawak capek ingat kepada Allah dan hindari itu. Makanya seorang mukmin sebelum dia beramal dia memperhatikan niatnya sebelum beramal. Ibu, iko ambo ko ingin mangaki niko beramal, kamu solat, kanu sagan orang, kanu dicari orang atau kalau tersinggung itu perbaiki amal. Kemudian Bapak Ibu menjaga niatnya ketika dia beramal. Sampai nanti setelah itu seumur hidup. Bayangkan Bu. Karena setan itu Bapak dan Ibu, itu akan bisa merusak amal seorang hamba meskipun amal itulah bertahun-tahun Pak. Mungkin kini amal selamat, ikhlas kepada Allah. Ya nak, banyak itu Bu.
kita bantu umpamanya anak yatim ya Pak, ikhlas insyaallah. Tidak ada lain, ikhlas kepada Allah. Bantu tetangga yang kurang mampu, bantu ikhlas kepada Allah. Namun syaitan tidak akan pernah melepaskan awak. Ya Pak, mulanya mungki-ungki nak, umpamanya tetangga awak lah sukses, dan awak tidak diperhatiannya, datang syaitan. Kecil syaitan dulu tu kau yang magiannya piti pergi sekolah tu. Kini calilah nak diacuhnya lah tibu sakit hati. Mulai mengecek mulai mengecek nang burak-burak. Kalau ndak diambo, ndak selesai sekolah. Habis padahal puluhan tahun. Maka bapak dan ibu rata Allah berhati-hati dengan tipu daya syaitan itu terhadap amal bapak. Sebelum memulai amal, ketika beramal, bahkan sampai nanti, terutama amal yang terkait dengan manusia dan harta, itu paling rentan. Makanya Pak, bersedekah orang munafik tu ria'an nas. Ya nak? Bangun mushola, sekian. Ya nak? Bukan untuk fastabiqul khairat tapi untuk membanggakan kekayaan supaya jadi dipuji. Maka Bapak dan Ibu, dalam sebuah hadis, semua amal ini dicatat oleh malaikat. Tapi masalah ikhlas dan ikhlasnya itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui sekecil-kecil. Sehingga kata Rasulullah, nanti di akhirat datanglah seorang bapak dan ibu dengan amal solehnya, amal sedekahnya, amal hajinya, amal jihad fisabilillah. Namun Allah bapak dan ibu mengatakan engkau bohong. Bohong engkau bersedekah karena mengharapkan pujian manusia. Engkau berhaji supaya dianggap orang yang mulia. Engkau berjihad supaya mendapatkan gelar pahlawan, maka masuk neraka. Mana itu Pak? Saking rahasia dan sangat-sangat pentingnya masalah ikhlas. Aku masalah ikhlas aku panjang kaji lah. Tapi kira-kira model itulah. Hati-hati Bapak dengan amal. Jangan dibiasa menyebut jaso. Itu cik ni. Ya Pak? Dan dibiasa menyebut jasa. Kalaulah muncul itu capek tarik. Kalaulah model itu jasa awak ke anak awak, ke tetangga awak, bapak dan ibu, bahayanya itu mulai awak membanggakan diri awak. Kalaulah model itu bukanlah dikuasai syaitan bapak, rusak amal awak. Maka bapak dan ibu rata Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, ya tak? Auzubillahi minasyaitonirrajim, dan berlindung dari amal-amal dan rusak yang disebabkan riya kepada makhluk Allah Ta'ala. Mungkin tu dia tentang riya, ya tak? Ada lagi ibu-ibu bapak rata Allah? Ya Bu. Ya Bu ya. Supaya awak mengucapkan la ilaha illallah ya Bu ya. Ibu-ibu rata Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan membantu menguatkan ya dalam Al-Qur'an ucapan orang-orang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan setelah kematian. Allah Subhanahu menguatkan. Bapak Ibu kata Allah, maka itulah buah iman dan amal yang wak pupuk di masa hidup wak. Ya nak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita ucapkan, kita sampaikan acok-acok, tapi bapak dan ibu teramalkan dalam perbuatan awak. Ya Bu, la ilaha illallah, la ilaha, tapi tidak teramalkan di kehidupan percuma. Karena la ilaha illallah itu ucapan yang ringan mengucapkan kata Nabi, tapi kandungannya sangat berat. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah selain Allah. Ilah tu Bu, kalau awak lihat di tafsir bahasa Arabnya Pak, ilah yang dicintai, yang ditaati hukumnya, yang dirindukan, yang dimintakan kepadanya pertolongan, yang disembah. Lain itu apa? Tidak ada la ilaha illallah, tidak ada yang kucintai kecuali Allah. Lain itu apa?
Atau ucapan saja? La ilaha illallah, tidak ada yang putus arti aturannya kecuali aturan Allah. Itu pengertian ilah tadi mah. Ilah. La ilah. Ilah itu ilah tadi maknanya adalah yang diperturutkan kehendaknya. Makanya Bapak dan Ibu dalam Al-Quran itu disebut yang pula orang yang memperturutkan nafsunya disebut mempertuhankan hawa nafsu. Afaro'aita manittakhaza ilahahu hawa. Ilahahu hawa. Nah, mempertuhankan nafsu syahwatnya. Jadi Bapak dan Ibu, bana tidak cukup cuma melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Tidak cukup itu sudah, Bu. Tanpa mengerti kandungannya dan pelaksanaannya, Pak. La ilaha illallah, tidak ada yang kucintai selain daripada Allah. Lai benar. La ilaha illallah, tidak ada yang kutaati hukum-hukumnya kecuali hukum Allah. Laiyo. La ilaha illallah, tidak ada yang kurindukan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi ilah kalau ditafsir kami nak, memang la ilah tidak ada disembah. Rupanya ilah pun maknanya sangat dalam. Sehingga Bapak dan Ibu, Rasulullah berdakwahnya dulu, nak mengucapkan la ilaha illallah apa seketeknya, Bu, Bapak. Sebab orang tu tahu, Pak, kau diucapkan tak tanggung barek konsekuensinya. Sehingga Bapak dan Ibu 10 tahun Nabi berdakwah sebelum hijrah, tak bara orang nak beriman. Ucapkanlah sebuah kalimat, kata Nabi, maka kalian akan sukses dunia akhirat, menguasai Arab dan bangsa Arab. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkanlah sebuah kalimat. Kau sebelum itu, Pak, tagak Nabi di Bukit Safa tu, Pak. Dipanggilannya, wahai Bani Hasim, Bani Abdul Muttalib. Sadonya, Pak, berkumpul termasuk Abu Lahab. Ratusan. Apakah kalian percaya kalau aku sampaikan di belakang kau ada sebuah pasukan yang menyerang kota Makkah? Percaya wahai Muhammad, engkau al-amin. Kecik Abu Lahab, Pak. Kamu akan dan engkau jujur. Kalau model itu, ucapkanlah sebuah kalimat yang dengan kalimat ini seluruh dunia engkau kuasai, dunia dan akhirat. Apa tu? Ucapkanlah, kata Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Abu Lahab, kau itu gila kau. Maka kata ulama, turun tabat yada Abi Lahab, celaku Abu Lahab. Bahas sampai mau itu orang Arab tu, Pak. Kamu tahu nyu barik nyu kalimat kau, Pak. Payahnya masuk Islam. Jadi Bapak dan Ibu, supaya awak murah mengucapkan itu tu, tidak hanya mengucapkannya, wah cocok, Pak. Ya, perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah, tapi tampakkan dalam amal perbuatan. Beko otomatis saja tiba itu, Bu. Buah dari amal, buah dari iman dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Allah, mungkin itu ceramah malam gitu. Kini mohon maaf kalau tidak sadonya dan bisa mujawe karena keterbatasan ilmu, ya, Bu, ya. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun kalau ada yang salah dan tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.